wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulisnawati dengan NIM 213223005 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Baik, di video saya kali ini yaitu saya akan membuat alat peraga STEM berupa induksi elektromagnetik. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen saya yaitu Bapak Rizky Yuliardi MPD selaku dosen alat peraga matematika. Pendekatan STEM merupakan pendekatan yang terdiri dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Melalui pembelajaran dengan pendekatan STEM, peserta didik belajar tentang Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik untuk menjadi pemecah masalah, inovator, pencipta, dan kolaborator, dan terus mengisi jalur kritis insinyur, ilmuwan, dan inovator yang sangat penting bagi masa depan. Penyajian pembelajaran dengan pendekatan STEM harus memenuhi beberapa aspek dalam scientific and engineering praktik yang juga menggambarkan adanya conjugating konsep atau irisan konsep di antara pengetahuan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Melalui pendekatan STEM, diharapkan bisa membentuk sumber daya manusia yang mampu bernalar dan berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta meningkatkan kemampuan komunikatif, kolaboratif, atau pemecahan masalah, sehingga mampu menghadapi tantangan global, serta mampu meningkatkan perekonomian negara, sekaligus untuk mewujudkan proyeksi Indonesia sebagai negara perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Pembelajaran magnet dan induksi elektromagnetik ini berisi pedoman untuk guru dalam menyajikan pembelajaran menggunakan pendekatan STEM yang terintegrasi dengan kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran melalui discovery learning dengan pendekatan STEM, peserta didik mampu menganalisis secara kritis dan kreatif mengenai fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Secara kolaboratif, berikut mempresentasikan hasil percobaan dan makna visinya. Tujuan pembuatan alat STEM elektromagnetik yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik alat peraga matematika. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat merancang miniatur elektromagnetik yang konsep dari potensial induksi, hukum Lenz, induksi diri, terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat miniatur elektromagnetik. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat menyajikan miniatur elektromagnetik. Analisis materi pembelajaran STEM. Yang pertama, Science, induksi elektromagnetik. Yang kedua, teknologi, menggunakan komputer atau internet untuk mencari informasi, komputer untuk membuat laporan. Yang ketiga, engineering, yaitu merancang miniatur elektromagnetik, membuat miniatur elektromagnetik, mengevaluasi hasil pekerjaan, mengkomunikasikan miniatur elektromagnetik, merancang ulang jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Yang terakhir, mathematics, yaitu menghitung besaran-besaran fisika terkait induksi elektromagnetik yang berkaitan dengan percobaan pembuatan elektromagnetik. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari yaitu ada rem magnetik atau arus eddy, komputer elektromagnetik, wireless charger, dan generator. Cara penggunaannya. Cara kerja elektromagnetik secara mekanik sangat sederhana, terdiri dari kawat panjang konduktif, biasanya tembaga yang membungkus sepotong logam, arus dialirkan baik dari baterai atau sumber lain listrik, dan mengalir melalui kawat. Hal ini menciptakan medan magnet di sekitar kawat melingkar, membuat logam seolah-olah memiliki energi magnet permanen.
Dengan kata lain, saat kawat berbahan penghantar, baik itu tembaga, aluminium, dan sejenisnya, dibuat menjadi lilitan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka akan mengalir arus listrik pada kawat tersebut. Dan di sekeliling lilitan akan terjadi medan magnet elektromagnetik. Dalam percobaan di atas, paku hanya sebagai wadah penerima induksi magnet dari kumparan atau lilitan kawat. Baik, cara pembuatannya yang pertama yaitu melilitkan kawat pada besi. Yang pertama, pilihlah paku atau sekrup besi sebagai batang magnet utama. Ambillah benda besi yang tersedia di sekitar rumah, seperti paku, sekrup, atau baut. Pilih benda dengan panjang 7,5 sampai 12 cm agar terdapat banyak ruang untuk melilitkan kawat. Nah, di sini saya memilih paku. Selanjutnya, langkah kedua yaitu tarik kawat tembaga dari kumparannya. Ketiga, yaitu sisakan kawat sepanjang 5-7,5 cm di ujungnya. Lalu kita potong kawat tersebut dengan alat pemotong kawat. Yang keempat, lilitkan kawat tembaga berinsulasi pada batang besi dalam satu arah. Yang kelima, tekan kawat untuk menempelkan dan memadatkannya sambil melilitkannya ke besi. 6. Balut seluruh paku dengan Anda membuat seluruh batang besi. Dalam hal ini, paku menggunakan kawat dengan lilitan yang kencang dan saling menempel. Ketujuh, potong kawat hingga ujungnya memiliki panjang sekitar 5-7,5 cm. Selanjutnya, membuat ujung konduktor. Langkah yang pertama, buang insulasi sepanjang 1-2 cm dari kedua ujung kawat dengan menggunakan amplas. Yang kedua, lengkungkan kedua ujung kawat untuk membuat lingkaran kecil. Ketiga, pasang setiap ujung kawat pada setiap sisi baterai D. Langkah yang terakhir yaitu uji magnet sambil menahan kawat pada kedua ujung baterai. Kesimpulannya, materi sains akan lebih mudah dipahami dengan baik jika dilakukan percobaan secara real atau nyata dengan alat peraga sederhana berbasis STEM. Pengembangan rancangan alat peraga sederhana berbasis STEM dilakukan dalam menyusun RPP yang berpotensi, menganalisis KD berbasis STEM, dan menyiapkan alat maupun bahan yang digunakan dalam percobaan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik lebih antusias dalam memahami konsep, sumber energi, dan perubahan energi sehingga lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.